Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Rina. Mencari buku apa, Rina? Saya mencari buku cerita hikayat, Bu. Kebetulan bertemu Ibu di sini. Boleh saya bertanya, Bu? Boleh, apa yang menjadi kesulitanmu Rina? Ibu bisa menjelaskan kepada saya tentang nilai-nilai yang terdapat dalam cerita hikayat, Bu. Oh, iya. Mari kita duduk, Ibu akan menjelaskan untukmu. Tadi, kamu menanyakan tentang nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat ya? Iya, Bu. Baiklah, hikayat merupakan salah satu jenis sastra lama yang dikarang, ditulis, dan diceritakan menggunakan bahasa Melayu. Asal-usul kata hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu hikayat yang berarti cerita atau kisah. Hikayat muncul pada awal berkembangnya sastra di tanah Melayu dan banyak mengandung cerita rekaan yang erat kaitannya dengan kepercayaan pribumi pada masa itu. Hikayat ditulis dalam bentuk prosa dan mencakup berbagai ragam cerita, seperti cerita rakyat, epos dari India, dongeng dari Jawa, Persia, Arab, dan cerita-cerita yang muncul setelah masuknya agama Islam. Dari segi isi, tema yang diangkat dalam hikayat secara umum berkaitan dengan kepercayaan, agama, pandangan hidup, adat istiadat, dan aspek sosial. Hal ini terjadi karena sebagai karya seni, hikayat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat pada masa tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk memberikan pembelajaran, menyampaikan fakta, memberikan kritik, dan sebagainya. Bagaimana dengan cerita hikayat si miskin, Bu? Dilihat dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra, termasuk hikayat, terdiri atas nilai pendidikan, religius, moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, nilai pendidikan adalah nilai yang berkaitan dengan semangat atau kemauan seseorang untuk terus belajar secara sadar. Yang kedua, nilai religius merupakan nilai yang mengikat manusia dengan pencipta alam dan seisinya. Yang ketiga, nilai moral merupakan suatu penggambaran tentang nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan ajaran kebaikan tertentu yang bersifat praktis. Dan nilai yang keempat adalah nilai budaya. Hikayat juga bisa memuat nilai budaya yang bermanfaat bagi para pembacanya. Nilai tersebut didapatkan dari perkembangan budaya secara turun-temurun di lingkungan masyarakat setempat dan masih berkaitan dengan kebudayaan Melayu. Yang kelima, nilai sosial berkaitan erat antara hubungan individu dan individu lainnya dalam satu kelompok. Oh, iya, Bu. Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita teks hikayat memiliki tujuan kepada pembaca, ya, Bu. Dan setelah saya menyimak dari nilai-nilai yang terdapat pada cerita hikayat itu, kalau saya simpulkan, Bu, tujuan penulisan teks hikayat oleh pengarangnya, pertama, sebagai sarana untuk membangkitkan semangat pembaca. Yang kedua, sarana untuk menghibur. Yang ketiga, sarana untuk meramaikan suatu acara atau suasana. Dan yang keempat sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai luhur, ya, Bu. Betul sekali. Sekarang, mari kita simak nilai-nilai yang terdapat pada hikayat si miskin. Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita hikayat si miskin. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral yang bisa kita peroleh dari hikayat si miskin ialah sikap bijaksana dalam menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan ini. Untuk kondisi tersebut, maka jangan pernah memaksakan keinginan kita terhadap orang lain. Semua sudah ada jalannya masing-masing. Kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam hidup kita. Jangan kita terlalu memaksakan kehendak kita pada orang lain. Mari kita lihat kutipan yang mengandung nilai moral dalam cerita. Nah, inilah kutipannya. Mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. "Tenanglah Adinda, jangan menangis, Kakanda akan mencarikan buah itu," kata si miskin. Si istri pun tak menangis lagi. Dari kutipan cerita di atas, pesan yang dapat diambil dari segi moral adalah bahwa kita harus sabar dan bijaksana dalam menghadapi situasi dan tekanan dalam hidup.
Yang kedua, nilai pendidikan. Kutipan dalam cerita yang mengandung nilai pendidikan adalah, maka si miskin pun menggalilah tanah, hendak berbuat tempat tanah itu, hendak mendirikan tiang teratak itu. Maka tergalilah kepada sebuah telaju yang besar berisi emas terlalu banyak. Pesan yang tersirat dalam kutipan ini mengandung nilai pendidikan, yaitu, bahwa harus selalu berusaha untuk mencapai tujuan. Sekarang nilai yang ketiga adalah, nilai sosial. Kutipan dalam cerita, yang dapat kita simak untuk nilai sosial ini adalah, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Selalu wajib melakukan tolong-menolong antar sesama, tanpa pamrih, sehingga berguna bagi orang lain. Inilah pesan sosial yang tersirat. Kutipan yang mengandung nilai sosial, dari Hikayat Si Miskin. Yang keempat, nilai budaya. Kutipan dalam ceritanya adalah, negeri tersebut dipimpin oleh raja yang sangat tersohor, bernama Maharaja Indradewa. Setelah tiba di negeri antah berantah, suami dan istri itu menahan lapar dengan melilit perut mereka yang mulia. Sahut si miskin lalu sujud pada sang raja. Perilaku sujud dari si miskin kepada sang raja menunjukkan salah satu budaya hayati di kawasan timur ialah sikap hormat kepada orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, contohnya pimpinan atau raja. Artinya kita harus menghormati keberadaan orang yang dituakan. Di samping itu, sebagai bawahan kita juga harus selalu berbakti dan hormat kepada atasan kita. Nilai budaya dari cerita ini adalah ketika cerita berlatar belakang di sebuah kerajaan dan dipimpin oleh raja, di mana ini membuktikan sifat hikayat istana sentris yang menceritakan tentang kerajaan dan seputarnya. Ini menunjukkan sejarah peradaban dan budaya Indonesia masa lampau, di mana sistem pemerintahan kerajaan, yaitu kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia pada zaman dahulu. Ada juga salah satu nilai budaya dalam cerita ini, ketika sang miskin patuh dan hormat pada sang raja, di mana membuktikan bahwa budaya Indonesia sejak dulu kala, yang sangat dijaga dan dipelihara, yaitu menghormati orang yang lebih tinggi dari kita. Dalam hal ini artinya kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Nilai religius kutipan dalam cerita, hatta maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi kepada hambanya. Maka si miskin pun menggalilah tanah hendak berbuat tempatnya tiga beranak itu. Ini mengajarkan kita bahwa takdir selalu ditentukan oleh Tuhan. Dialah yang menentukan nasib kita seperti apa di masa depan nanti. Nah, para pembaca, itulah pesan dan makna yang terkandung dalam Hikayat Si Miskin, yang bisa kita terapkan dalam beberapa segi kehidupan. Biarlah artikel ini berguna dan berkesan dalam hari-hari para pembaca sekalian, karena ada kesan di setiap pesan. Baik, Rina, apakah sudah mengerti dengan penjelasan nilai-nilai yang terdapat dalam cerita Hikayat Si Miskin? Sudah, Bu. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya. Semoga bermanfaat.